Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan kembali belajar bahasa Sunda. Tentunya kalian sudah membaca doa dan belajarnya tetap semangat, juga tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak, kita akan kembali membahas panyungsi bahasa dan panggelar bahasa, atau kita akan mempelajari wawasan mengenai bahasa. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mikaweru kalimah ngantet. Kita akan memahami kalimah majemuk. Dan kedua, menulis kalimah panyaram, atau kita akan menulis kalimah larangan. Nah, anak-anak, kita akan memahami kalimah ngantet sebagai berikut. Kalimah ngantet artinya adalah kalimah majemuk yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang disambungkan, atau dalam bahasa Sunda disebut dikantetkeun. Nah, anak-anak, kalimah ngantet satata adalah kalimah majemuk yang kalimat-kalimatnya sederajat, atau dalam bahasa Sunda disebut satata. Perhatikan, di sini ada contoh, yaitu sebagai berikut. Contohnya adalah menggunakan kata namun, artinya tetapi. Contoh kalimatnya adalah abdi teu sakola, saya tidak sekolah. Kalimat yang kedua, teteh mah sakola, artinya kakak sekolah. Nah, kita gabungkan menjadi kalimat satata. Abdi teu sakola, namun teteh mah sakola. Artinya, saya tidak sekolah, tetapi kakak sekolah. Nah, anak-anak sudah paham mengenai contoh kalimat, bagaimana membuat kalimat majemuk. Nanti kalian latihan pada halaman 17 dan 18 di buku paket masing-masing. Lalu share di Google Classroom. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar menulis kalimah panyaram. Kalimah panyaram disebut juga kalimah panyarek atau kalimah larangan. Kata panyaram merupakan kecap rundaian atau imbuhan dari kata caram atau larang, ditambah awalan nasal atau awalan atau imbuhan n dan awalan atau imbuhan pa yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, awalan N menghadapi huruf C berubah menjadi NY atau ENY, dan huruf C-nya hilang. Imbuhan ini menunjukkan makna verba aktif. Baik anak-anak, adapun awalan pa mengandung arti alat. Arti kalimah panyaram yaitu kalimah larangan atau kalimat yang fungsinya untuk melarang seseorang atau kelompok orang agar tidak melakukan sesuatu. Kata-kata larangan dalam bahasa Sunda terbagi menjadi dua, yaitu kecap panyaram lemes atau dalam bahasa halusnya, dan kecap panyaram loma atau dalam bahasa kasarnya. Nah, anak-anak, perhatikan tabel di bawah ini. Ada kata larangan jangan dalam kalimat panyaram bahasa kasar, yaitu ulah, entong, atau tong. Sedangkan dalam bahasa halusnya tekenging atau tekengeng. Kata larangan tidak boleh atau kalimat panyaram bahasa kasarnya yaitu temenang. Sedangkan bahasa halusnya tetap tekenging atau tekengeng. Kata larangan dilarang dalam bahasa kasarnya temenang, dimenangkeun. Dalam bahasa halusnya tetap tekenging atau tekengeng. Semoga anak-anak paham dan kalian semoga belajarnya juga tetap semangat. Nah, ayeuna pek baca atawa omongkeun kalimah panyaram ieu di handap sing bentes. Sekarang atau silahkan kita baca kalimah larangan ini atau di bawah ini dengan jelas dan nyaring. Nomor 1, ulah loba teuing ulin. Nomor 1, jangan terlalu banyak bermain. Kedua, ulah ulin wae atuh.
jangan main saja atuh. Ketiga, ulin teh ulah di jalan bisi katabrak. Bermain itu jangan di jalan, khawatir tertabrak. Keempat, cing atuh yang sopan. Coba yang lebih sopan. Nomor 5, ulah lalajo TV deket teuing. Jangan nonton TV terlalu dekat. Nomor 6, ari diajar ulah bari heureuy. Kalau sedang belajar jangan sambil bercanda. Yang ketujuh, tong micen runtah di mana wae. Jangan membuang sampah di mana saja atau jangan membuang sampah sembarangan. Nomor 8, cing atau ari ngomong ulah jojorokan. Coba kalau sedang berbicara jangan sambil teriak. Nomor 9, ari barang dahar ulah bari nangtung atuh teu sopan. Kalau sedang makan jangan sambil berdiri ya, tidak sopan. Nomor 10, cing atuh ari lempang ulah balangah bisi tatajong. Coba kalau sedang berjalan jangan lengah, khawatir tersandung. Nah anak-anak, tentunya kalian sudah lebih jelas lagi mengenai kalimah panyaram. Pek titenan heula gambarna ku hidup tuluy jieun kalimah panyaramna. Ini ada latihan bersama. Silakan gambarnya oleh kalian diperhatikan dulu. Selanjutnya buat kalimah larangannya. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Perhatikan gambarnya baik-baik. Lalu ini ada contoh kalimahnya. Ulah micen cangkang cau di jalan Yuli. Jangan membuang kulit pisang di jalan Yuli. Nah anak-anak seperti itu ya. Kalian membuat kalimat berdasarkan gambar atau membuat kalimat larangan berdasarkan gambar yang sudah kita amati bersama. Nanti kalian latihan halaman 19 kerjakan di buku paket, lalu share ke Google Classroom ya. Siap anak-anak? Oke. Sekarang ada informasi atau pengetahuan sedikit mengenai lembur kuring yang sebelumnya kita sudah mempelajari atau juga sudah memahami lembur kuring, yaitu situk bagendit. Sekarang lembur kuringnya yaitu, perhatikan gambarnya baik-baik, Talaga Remis. Nah di sini lembur kuringnya mengenai Talaga Remis. Talaga Remis ayana di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawanan, Kabupaten Kuningan. Katelah Talaga Remis teh lantaran di eta talaga sok hirup haremis, yaitu mangrupa kerang warnana koneng. Nah anak-anak, ini adalah lembur kuring yang bernama Talaga Remis atau juga Danau Remis. Danau Remis ini berada di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawanan, Kabupaten Kuningan. Tertelah atau dinamakan Talaga Remis itu karena suka banyak binatang-binatang haremis atau merupakan kerang yang warnanya kuning. Jadi di telaga ini banyak sekali remis. Itu adalah pengetahuan kita mengenai lembur kuring Talaga Remis untuk minggu ini. Terima kasih anak-anak, tetap belajar yang semangat, kerjakan tugas-tugas bersama keluarga kalian. Cukup sekian bahasa Sunda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.